Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Apa khabar semua? Berjumpa lagi kita di dalam Brozul Channel, guys. Apa khabar anda, orang Indonesia, orang Malaysia, orang Brunei, orang Singapura, ataupun di seluruh Asia Tenggara, ataupun di seluruh dunia? Apa khabar anda semua? Saya doakan semoga anda sentiasa sehat, sentiasa dalam rahmat Allah, sentiasa dalam lindungan Allah, dan sentiasa diberkati oleh Allah Subhanahu Taala. Itulah sebaik-baiknya rezeki yang Allah berikan kepada kita, iaitu kesihatan dan umur yang panjang. Okey, hari ini saya mahu menampilkan satu lagi video daripada channel, iaitu Indo Magazine. Anda jangan lupa pergi ke channel Indo Magazine, klik butang subscribe-nya, guys, dan klik butang loceng, tanda sokongan anda kepada Indo Magazine. Jangan lupa, ya. Okey, tajuk yang kita mahu reaksikan adalah Dubes Ukraina ingin bantuan moral dan militer Indonesia. Kita tengok bagaimana di sini hebatnya tak hebatnya, iaitu Dubes Ukraina ingin bantuan moral dan militer Indonesia, guys. Kenapa tiba-tiba Dubes Ukraina ataupun duta besar daripada Ukraina ini mahu bantuan dan moral daripada Indonesia, guys? Adakah Indonesia ini sangat pengaruh kepada Rusia? Adakah Indonesia ini sangat besar di Asia ataupun di Asia Tenggara kekuatan militernya? So, guys, tanpa basa-basi, mari kita sama-sama tonton dan reaction bersama dengan Brozul. Mari. Anything, any support, any help, anything coming out of the goodwill. Hey, hola Indomax, Indo Magazine. Nah, peperangan yang berkecamuk antara Rusia dan Ukraina sampai saat ini belum menunjukkan adanya tanda-tanda akan reda, bos. Ya, perdamaian ada pun tanda-tanda terlihat lagi, ya. masih jauh. Terkait hal ini, Duta Besar Ukraina pun baru-baru ini juga kembali mengharapkan bantuan dari negara kita, Indonesia. Di mana salah satunya adalah bantuan militer. Bantuan Namun, militer? tidak itu saja, bos. Nah, sebenarnya... Sebentar, guys. Kalau bantuan militer, bagaimana dengan Rusia, ya? Sedangkan kita tahu Indonesia dengan Rusia ni sangat sekutu, sangat rakan sekutu, sangat rakan yang sangat baik. Jika Indonesia memberi bantuan militer, bantuan alutsista kepada Ukraina, itu sangat bahaya sebenarnya, ya. Ataupun ada cerita di sebaliknya, guys. Okey, kita lanjut. Bantuan seperti apa sajakah yang diharapkan oleh Ukraina dari Indonesia? Setelah ini kita bahas. Oke, berita pertama kali ini datang dari Dubes Ukraina yang kembali mengharapkan bantuan untuk negaranya yang saat ini sedang baku hantam melawan Raski Rusia. Dikutip dari CNN Indonesia, Dubes Ukraina yaitu Mr. Vasil Hamyanin baru-baru ini pun mengungkapkan bahwa negaranya mengharapkan sejumlah bantuan yang bisa didapatkan dari Indonesia. Ia pun mengatakan bahwa pertama, saya sebut itu dukungan moral. Ini soal kecaman dan akan berhasil melalui badan-badan multilateral. Sebentar kita baca, ya. Hamyanin mengungkapkan Ukraina membutuhkan dukungan moral dan persenjataan militer. Kalau moral boleh lagi, guys, tapi kalau persenjataan militer ini akan membuatkan sangat marah Rusia. Kita tahu bagaimana Rusia memang sangat marah sangat bila Inggeris memberi bantuan militer ataupun senjata dengan Ukraina. Tetapi di sini dia mahu bantuan militer daripada Indonesia dan senjata. Bagaimana tu, guys? Bagaimana tu? Seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Namun seperti yang Anda tahu, PBB sekarang tidak berguna, ujarnya. Karena negara agresor Rusia merupakan anggota tetap dengan hak veto dan segalanya. Nah, seperti yang kalian tahu, Rusia sendiri merupakan salah satu dari 5 negara pemegang hak veto di PBB, bos. Rusia adalah salah satu negara, guys, di dalam pemegang utama PBB ni. Inggeris, Amerika, China, France, dan kita tengok Rusia. So, susah dia untuk meminta bantuan daripada PBB, ya. Hak veto ini Rusia pun dapat menentukan sebuah keputusan dalam PBB. Karena dalam pasal 27 diatur bahwa semua keputusan Dewan Keamanan harus ditetapkan dengan suara setuju dari 9 anggota termasuk suara 5 anggota tetap. Artinya jika Rusia atau salah satu dari 5 anggota tetap memberikan suara kontra dalam Dewan Keamanan yang beranggotakan 15 negara itu, maka keputusan pun tidak akan disetujui. Nah, terkait hal itu, menurut Dubes Ukraina, PBB pun cuma berbicara, mengutuk dan selesai begitu saja, tidak menuai hasil yang signifikan atau bahkan tidak ada hasil.
Rusia pun hanya tertawa melihat apa yang mereka katakan di Dewan Keamanan PBB, ujarnya. Kemudian selain dukungan moral, bantuan kedua yang diharapkan oleh Dubes Ukraina ini adalah dukungan militer. Ini yang Dukungan masalah. militer itu ya seperti misalnya bantuan senjata, bos, ataupun bantuan pasukan militer. So, bagaimana? Sedangkan Rusia dengan Indonesia ni sangat rapat dan Rusia memang sangat-sangat membenci sesiapa yang memberi bantuan militer kepada Ukraina. Dia akan serang negara itu. Tetapi bagaimana ni ceritanya ni? Dia mengatakan moral adalah pertama. Kedua, dukungan militer dari siapa saja yang dapat memberikan ini, ujarnya. Artinya Dubes Ukraina ini pun mengharapkan Indonesia memberi bantuan militer kepada negaranya yang saat ini sedang baku hantam melawan Rusia. Adakah Indonesia akan beri militer? Menurut kalian, apakah Indonesia mau memberikan bantuan militer kepada Ukraina? Adakah Misalnya memberangkatkan TNI ke medan perang Ukraina nih, bos. Ataupun memberikan bantuan senjata seperti SS-2 Pindad untuk Ukraina. Semoga saja jangan dulu ya, bos. Ya, jangan. Tak boleh. Bagi saya memang saya tak setuju, guys, ya. So, okay guys, kita dah reaction tadi daripada channel Indo Magazine. Anda jangan lupa pergi ke channel Indo Magazine. Klik butang subscribe ni guys dan klik butang lonceng tanda sokongan anda kepada Indo Magazine. So, tajuk yang kita reactionkan tadi adalah Dubes Ukraina ingin bantuan moral dan militer Indonesia. Okey, kalau untuk bantuan moral tu saya sebagai rakyat Malaysia pun saya sangat menyokong lah. Tak apalah, itu tidak apa. Kerana sokongan moral mungkin memberi pandangan yang baik untuk Ukraina ataupun Rusia supaya berdamai ataupun memberi nasihat kepada Ukraina agar tegur, agar bersabar dengan apa yang berlaku dan memberi nasihat kepada PBB ataupun memberi nasihat kepada NATO. Itu tak ada masalah, guys, ya. Tetapi di sekarang yang menjadi masalahnya ni iaitu Ukraina mahu bantuan militer daripada Indonesia. Sedangkan kita tahu Indonesia dan Rusia ini adalah hubungan mereka sangat baik, guys. Dan Rusia pernah berkata sesiapa yang memberi bantuan militer ataupun senjata kepada Ukraina, dia tidak kira negara mana dia akan serang negara itu. Seperti yang kita tahu sebelum ini, Inggeris pernah memberi senjata kepada Ukraina dan kita tengok Rusia bagaimana dia marah kepada Inggeris. Hampir peperangan, guys. Bagaimana dia sangat marah. Tetapi jika Indonesia melakukan begitu, adakah sudah berfikir banyak kali ke? Ataupun adakah Indonesia mahu memberi bantuan militer kepada Ukraina? So, bagi saya, buat masa ini, tunggu dulu, ya. Saya rasa tunggu dulu. Jangan membuat keputusan yang terburu-buru lah. Kerana kita hendak menjaga hubungan baik antara Indonesia dan Rusia selama ini yang kita telah lama kita ketahui, guys. Itu yang sangat penting, guys. So, guys, kita harapkan pasti ada jalan penyelesaiannya nanti. Dan saya tahu pemerintah Indonesia memang sangat bijak dan sangat pintar di dalam hal ini, guys. Saya sebenarnya mereaction saja dan saya tidak berani berkata apa-apa kerana saya tahu Indonesia dan pemerintahnya memang sangat bijak untuk menangani apa saja yang datang kepada negaranya. Itu yang saya tahu, guys. Okey, guys, sampai di sini saja untuk reaction sekali ini. Semoga manfaat untuk kami di Malaysia dan untuk anda di Indonesia juga. Jangan berhenti menyokong Brozul Channel tanpa sokongan anda. Tiadalah Brozul Channel di dalam YouTube ini. Bagi anda yang suka dengan cara saya reaction, anda boleh klik butang subscribe dan klik butang lonceng tanda sokongan anda kepada saya. Jaga diri anda, keluarga anda, terutamanya anak dan isteri anda. Dan di kesempatan ini saya mengucapkan selamat menyambut Ramadan dan selamat berpuasa kepada anda semua di Indonesia dan di Indonesia. Assalamualaikum. Goodbye. Bye-bye.